Hai, perkenalkan nama saya Monica Salviana Herlin dengan NIM 2031150025. Di pertemuan ke-9 ada competitive advantage. Keunggulan kompetitif yaitu keunggulan kompetitif adalah faktor atau kombinasi faktor yang membuat suatu perusahaan atau produk lebih unggul daripada pesaingnya di pasar. Keunggulan kompetitif dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk inovasi produk, efisiensi operasional, strategi pemasaran, kepemimpinan biaya, dan hubungan pelanggan. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dapat lebih mudah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang selanjutnya ada permintaan konsumen. Permintaan konsumen mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendapatan konsumen, preferensi dan selera, tren pasar, perubahan demografi, dan kondisi ekonomi secara umum. Perusahaan yang memahami dengan baik preferensi dan kebutuhan konsumen dapat mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Hubungan antara keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Keunggulan kompetitif yang baik harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Jika keunggulan tersebut tidak sesuai dengan permintaan pasar, mungkin tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan. Perusahaan harus secara terus-menerus memantau dan menyesuaikan keunggulan kompetitif mereka sesuai dengan perubahan dalam permintaan konsumen dan dinamika pasar. Untuk itu, penting dicatat bahwa keberhasilan bisnis seringkali melibatkan integrasi yang baik antara keunggulan kompetitif yang relevan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Bisnis yang berhasil dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen, sambil mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar. Selanjutnya di pertemuan ke-10 ada internasional strategi manajemen. Strategi manajemen internasional melibatkan pengelolaan operasi bisnis di lingkungan internasional atau lintas batas. Strategi manajemen internasional mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dalam konteks pasar global. Berikut beberapa strategi manajemen. Yang pertama itu ada ekspansi global, yaitu mengejar pertumbuhan melalui ekspansi ke pasar baru di luar negeri. Penetapan paskon distribusi dan pemasaran di berbagai negara untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua itu ada aliansi dan kemitraan, yaitu untuk membentuk aliansi strategis atau kemitraan dengan perusahaan lokal atau internasional. Kemitraan ini dapat membantu dalam penyebaran risiko, akses ke sumber daya lokal, dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar target. Yang ketiga itu ada penyesuaian produk dan pemasaran. Menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Pemahaman budaya dan lingkungan hukum sangat penting dalam penyesuaian ini. Yang keempat ada manajemen rantai pasok global. Membangun rantai pasok global yang efisien dan efektif untuk mengelola produksi, distribusi, dan logistik di berbagai wilayah. Dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan rantai pasok dan komunikasi global. Yang kelima ada diversifikasi geografis. Menyebar risiko dengan beroperasi di berbagai negara atau wilayah yang memiliki siklus ekonomi yang berbeda. Mengelola portofolio bisnis agar lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar regional. Yang keenam ada manajemen karyawan multinasional. Pengelolaan tenaga kerja yang beragam dan multinasional dengan memahami perbedaan budaya dan hukum tenaga kerja di berbagai negara. Pengembangan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang dapat diadopsi secara global. Yang ketujuh ada manajemen risiko global. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi internasional seperti fluktuasi mata uang, ketidakpastian politik, dan perubahan regulasi. Menggunakan instrumen keuangan dan strategi manajemen risiko untuk melindungi operasi global. Penerapan strategi manajemen internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar global, perbedaan budaya, regulasi internasional, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis di berbagai negara.
Selanjutnya di pertemuan ke-11 ada International Strategic Alliance. Aliansi strategi internasional adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda, bertujuan yaitu untuk saling menguntungkan, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan bersama. Karakteristik aliansi strategi internasional yang pertama itu ada partnership formal. Aliansi strategi internasional melibatkan kesepakatan formal antara perusahaan yang bekerja sama. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama, termasuk pemasaran bersama, penelitian dan pengembangan bersama, atau bahkan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture. Yang kedua ada tujuan bersama. Aliansi tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang mungkin sulit atau mahal untuk diwujudkan secara individu. Tujuan bisa berupa ekspansi ke pasar baru, berbagi teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, atau bahkan mengatasi resiko tertentu. Yang ketiga ada keuntungan bersama. Para pihak di aliansi berbagi resiko dan imbalan. Diharapkan adanya keuntungan yang lebih besar daripada jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri. Yang keempat ada integrasi aktivitas. Aliansi mungkin melibatkan integrasi aktivitas bisnis tertentu seperti rantai pasok, penelitian dan pengembangan, produksi ataupun distribusi. Yang kelima ada keselarasan strategi. Perusahaan yang terlibat dalam aliansi harus memiliki visi dan nilai yang serupa untuk memastikan keselarasan strategi yang diperlukan. Yang keenam ada manajemen hubungan. Aliansi memerlukan manajemen hubungan yang baik antara pihak yang terlibat. Komunikasi dan koordinasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan aliansi. Manfaat dari aliansi itu sendiri yaitu akses ke pasar baru dengan membantu perusahaan untuk memasuki pasar baru dan mengatasi hambatan masuk. Yang kedua ada diversifikasi risiko, yaitu berbagi risiko dengan mitra termasuk risiko ekonomi, politik, dan hukum di pasar asing. Peningkatan efisiensi. Meningkatkan efisiensi operasional melalui berbagai sumber daya, teknologi, ataupun keahlian. Inovasi dan pengembangan. Memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya dan keahlian baru untuk inovasi dan pengembangan produk. Keunggulan kompetitif. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui kombinasi sumber daya dan keahlian. Yang selanjutnya ada peningkatan kemampuan manajerial. Memberikan kesempatan bagi manajer untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis internasional. Untuk itu, aliansi strategi internasional itu ketika dikelola dengan baik dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan aliansi tergantung pada pemilihan mitra yang tepat, manajemen yang efektif, dan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar internasional. Di pertemuan ke-12 ada strategic to enter foreign market. Strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Memasuki pasar luar negeri adalah langkah yang signifikan dan kompleks. Strategi yang dipilih harus mempertimbangkan perbedaan budaya, kebijakan bisnis, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Strategi umum yang dapat dipertimbangkan untuk memasuki pasar luar negeri yaitu menganalisis pasar dengan melakukan penelitian pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di pasar target. Tinjau persaingan lokal dan identifikasi peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi. Pemilihan pasar sasaran dengan menentukan pasar luar negeri yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Pertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan pasar. Adaptasi produk dan pemasaran. Sesuaikan produk atau layanan dengan preferensi lokal dan kebutuhan pasar. Kembangkan strategi pemasaran yang memperhitungkan perbedaan budaya dan bahasa. Kemitraan dan aliansi. Mempertimbangkan untuk membentuk kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan pengetahuan mereka tentang pasar dan jaringan lokal. Aliansi dapat membantu mengatasi hambatan masuk dan meminimalkan risiko.
lisensi dan franchise. Memperoleh lisensi atau menggunakan model bisnis waralaba dapat menjadi cara untuk memasuki pasar dengan memanfaatkan merek yang sudah dikenal. Selanjutnya di pertemuan ke-13 ada international marketing atau pemasaran internasional. Pemasaran internasional melibatkan upaya untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan di pasar global. Strategi pemasaran internasional ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum di berbagai negara. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu penelitian pasar internasional, segmentasi pasar global, adaptasi produk dan pemasaran, branding global, promosi global, kepatuhan hukum dan regulasi, manajemen komunikasi global, analisis kinerja global, dan pelatihan karyawan. Pemasaran internasional memerlukan pendekatan yang fleksibel, responsif terhadap perubahan pasar, dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Kesuksesan dalam pemasaran internasional seringkali memerlukan kreativitas, adaptasi, dan pemahaman yang dalam terhadap pasar global yang dinamis. Selanjutnya di pertemuan ke-14 ada International Operation Management. Manajemen operasi internasional melibatkan pengelolaan kegiatan operasional suatu perusahaan di lingkup global. Ini mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan bisnis agar sesuai dengan lingkungan internasional. Manajemen operasi internasional melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar global, regulasi, dan dinamika ekonomi internasional. Penerapan praktik terbaik dalam manajemen operasi internasional membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing yang diperlukan di pasar global. Selanjutnya ada International Human Capital Management. Manajemen sumber daya manusia internasional melibatkan pengelolaan aspek-aspek SDM di lingkungan global. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki karyawan yang tersebar di berbagai negara dengan budaya, hukum tenaga kerja, dan kondisi kerja yang berbeda. Aspek penting dalam manajemen SDM internasional yaitu pengelolaan kepemimpinan global, rekrutmen dan seleksi internasional, manajemen kinerja global, pengembangan karyawan internasional, manajemen perubahan lintas budaya, hubungan industrial internasional, kompensasi dan manfaat global, keseimbangan kerja, hidup, dan kesejahteraan karyawan, ketahanan dan fleksibilitas organisasi, dan selanjutnya ada keselarasan dengan nilai dan etika lokal. Manajemen SDM internasional memerlukan keterampilan kepemimpinan global, pemahaman budaya yang mendalam, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam konteks global. Strategi dan kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap pasar internasional di mana perusahaan beroperasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.